Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayyinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bina dari soheh, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Seorang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, karena agama itu dikaumi yakilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, misalnya gini kata Allah, nggak apa-apa kamu menuhankan selain saya, itu tidak apa-apa kata Allah. Nggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, nggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, nggak apa-apa. Tapi tolong prosedur, ya prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua urun semen, nggak tahu, sementing urun. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan main. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun nafsi, ingin salam itu yang lagi dicucuk di rumah, itu kriminal. Itu orang alim gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu dari ridhonya Allah, bukan ridho khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah syekh, ada siapa sih? Dan kita harus bagus seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinah, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti dikongdikan idza zuharatil fitan wal bid'ah falyudlil alim ilmahu wa illa fa'alaihi lanatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilanati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surga. Kok harap-harap sapati piye? Soalnya jamaahku pun rokok kabeh. Kan nggak mungkin nyapati saya. Atau mereka bus warga kabeh, sudah sibuk kelon dari dari. Mungkin ada ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ada ngurusi saya. Mabun rokok ya rasanya pati, yang bus warga sudah sibuk nopo melani kita dari karena trauma di bocah, melarat macam-macam. Sehingga kiainya aja terus orang takut terus bahan di sesuatu takut seribet deh, no. Nah, tentu saya juga sibuk soal pangeran, sudah makom saya sudah sibuk soal pangeran. Kue pesta seks yang kurang soal pangeran. Baik swargame wayate pokoke inna ansa'na guna napa insya'a faja'alna guna karo bar kelon dadi perawan nek berarti kelone berarti cerita. Kalau insyaallah melok daftar sing pama ingkana minal muqarrabin marahum warekan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari makan-makan enggak, tapi farahum warekan. Satu surga yang sifatnya rohani karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru agak bongkon. Sama ada kok, taruh rasanya mengayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, ya. Punya kartu premium dan ekonomi. Saya tidak tertarik lah daftar yang premium untuk nanti repot. Saya itu sering nangis kalau baca ayat. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan paham ini, saya milih paham ini karena paham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimat dillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan
kenapa anda tidak ingin mati padahal anda mati masuk surga? Katanya saya takut kehilangan momen sujud, karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi, keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang ada kelasnya akan merasakan seperti itu, dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid, dulu saya ngajar Kudrol Yakin ya, di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya tidakkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid bagaimana Allah menerangkan. Begini, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk Dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapannya, memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik nginap di masjid, karena ya ada tariknya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, orang musyrik boleh nginap di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok boleh liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja ngaco. 01, 02, 00. Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, belalang Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur firaqim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Hingga di kamar saya, di rumah saya itu tak tidur ayat itu, bahwa kita harus dilatih. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang kaum nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhluqan, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefekti sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa, kamu namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan, terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap. Orang usah dipatahin ini, Subarno yang mau mati deh. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang nggak usah prima, karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Jadi pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya, memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya, am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun amin dam khusus. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali aktinasi, akal saya habis, saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang mudah, saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge bae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan.
Terus di sini Allah mengulang lagi, nggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya, nggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, ditunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ada wali-wali. Iman ini Allah taklid, jaluknya aneh-aneh. Di bujo ayu, suka jabatan. Bela Allah secara hujah aja nggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman saraf masal. Lu belum jaluk pengiran agak izin juga kamu bela Tuhan itu pernah bela. Bela Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logik. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme, apa? Nabi. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyatek lada. Enggak saya tamat, pingsan gitu. Syukur-syukur stres gitu. Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kebuksa apa-apa, mau kelasem aja. Saya ada menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai ini saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeng darmo kan pusing setan ini kan ngenteni. Ngenteni bar itu anggeng darmo. Bar itu aku lesu mangan mie. Bar mangan mie warak dulu kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk sih. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi dinteni. Nah dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis ngenteni santai wae. Itu memang resep dari Rasul. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu. Dan guyunya Nabi itu dikata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut Adam. Menurut apa? Daripada kamu nggak saling Imam Ghazali, tinggal saja dulu tadi dulu sinetron itu yang lucu tidak sih lucu pendelok apa mencari Tuhan pokoknya saya aneh-aneh saya goblok-goblok saya lucu-lucu saya perannya orang apa bisa sering diproses saya Gus Salim aja kan sering dulu sinetron ono dialog orang goblok-goblok orang goblok itu menarik itu apa ya cara pandangnya di luar dugaan saya karena lalu berkali-kali loh cara goblok jiwanya. Ini tak cerita nih, beberapa kali mencari Gus cerdas berkali-kali kalau ada seorang santri itu ingin diberikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senangnya rumah sapi. Nah, menurut saya ya orang tuanya itu mampu, sangat mampu untuk beli. Pak buat itu kok nama orang sepeda. Kata bapaknya, anakku lu cok mondok tak buah bro. Oh jalur kok sepeda motor jalur mobil ora ya kok. Lah kok goblok Pak. Jenenge dunya iku bosone sing lahirno dunya kok sapi ndek anak, wedhus ndek anak jenenge dunya. Di mana-mana jenenge dunya sing lahirno. Iki dunya kok mangan dunya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Berarti kabeh iki goblok perkarane tuku dunya sing ngentekno dunya. Cara dene dunya iku sing lahirno dunya. Kepinter iki.
Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya manus, saya kalah itu ya manus. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno, dunia kok mangan dunia goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena titik. Lalu dia diterpas sepeda motor, tapi tetap mental. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Kacau. Singkat cerita dia bersikeras nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia itu sing lahir no dunia nggak boleh dunia kemangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga mengalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jimat seperti saya sekarang ini, logikanya yang jimat tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jimat tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya, yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana keanihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau iman mukallaf itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi di imanil arab al-khalina anil nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi di imanil arab itu undiso al-khalina anil nadur yang mereka itu tidak bisa apa. Ingat cerita Imam Asy'ari coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ilmiah, masyhur. Imam Asy'ari saja harus belajar dari orang awam, orang goblok-goblok. Apa ini ya Bedawi bima araf tarukat. Kowe kok iman ya Allah itu bima araf tarukat. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal bahir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana untane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular berarti ular habis liwat. Bekas tercak manusia ya berarti manusia habis. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing ya. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet. Agar ana tletong, ana sapine. Ana tracake wong berarti ora sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alam masih. Nah, terus Imam Asy'ari habis ini ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena dari hadal arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada apa ada. Ya natural saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizmi. Mereka ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibin wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika, saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau damar itu 1,5. Paham ya? Nah, lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tawari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu kalau ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini, sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah yang bagi, no? Terserah yang bagi. Ya, misalnya 1 juta, 5 nya artinya apa? 500.000. Sekarang kalau 100.000, 5 nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh. Paham sih maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam meditasi tauhid itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Nah, prima ini
atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabbibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik, status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, orang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalla. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan nggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu nggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man dua, berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amukuliku min ghairi syai'. Maknanya saya di sini mana ya Allah? Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Paham ya? Kalau balik mana? Jadi sebetulnya Al-Quran itu ngajari kita itu ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaq walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang di surga, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Dari Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahi wa saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Kurang ajar betul. Terus kata Musa, ya Tuhan itu yang di langit. Terus manggil Haman masyhur, ya Haman ibn Ili sarfal ali abdul asbab samawati fa'atol ya ilahi. Haman, di pikiran saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhan yang Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya enggak tenan di pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya piramida nginceng pangeran tetep itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget sekaget-kaget. Dan para pegawai Fir'aun sadar. Nah, kalau Fir'aun yang Tuhan, bangganya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, gendeng Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul. Nah sekarang orang juga belajar logika. Iman di Allah orang mantep ning ati, cek iso dibincang setan, jaluk anu sana. Jaluk swarga, gak mutu. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi hati nafsi saya, koya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka muluk. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan. Dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak kue pinter kok nyanyi aku. Kan ya mungkin juga, senajan orang ada mokal mungkin. Saya udah bayar ada mungkin kan. Pemenang nak saya musdik kan ya, biasanya khasut musdik. Mau itu
Sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing apenya ini monggo, sing tetep goblok ya. Pokoknya Allah mutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu kurang royal ditambah parah lagi ya. Nah aku nggak pakai logika Mas. Pakai logika itu saya semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi, makanya saya minta surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jalur swarga, jalur swarga. Statusnya dulu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannah. Sekarang enggak dibalik orang itu masuk surga dulu. Kayak surga di kabrin. Terawih orang-orang jalur Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mesti liwat. Wingi wis Dzulhijjah iki. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar Nuzul Quran dan Nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama yang mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan akhir-akhir kan enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu atau berdasar kenalan anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit toh? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya, jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud, dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada nggak kata Allah? Nggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaq. Nah kita ini keliru metode. Pemenang wong tukang wiridan Allah. Tapi ora roh Allah sing sapa? Ya dia nih Allah. Dia ini nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duwe, sing ngekei bidadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni bidadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo, tak laporkan MK. Solo. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya fadun nafsu? Kalau lama gak gitu, mungkin Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan sama umat kan di dunia, bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge bener-bener ulama. Itu disebut bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa, sampai disebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ahli ibadah itu rapat di pengeran, masuk wiridan istighfar nangis itu rapat di pengeran, gayanya tok nangis. Karena dia nangis itu dirang bersuarga. Bersuarga besok loni. Dari itu aja orientasinya. Makanya benar lagi Nabi nak besok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada oportunis, tapi kamu jangan benci abid karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang kritik, saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan ganti nangis pikirannya apa? Wis rasakno mesti apa wiridan pikiran dia di sepuro dosane. Terus apa gitu? Mlebu swarga. Terus apa gen swarga? Aku takut. Jadi aku takut ayo sing arep mlebu swarga apa kegiatan rencana pertama kok. Wis gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayo kalau ada jujur apa itu? Bandingkan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak iri. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti itu? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa malak
labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak labbaik, dimaklumatkan betul. Innal hamda wan ni'mata itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga karena mereka ingin memaklumatkan bahwa oh ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim dari Khalilur Rahman, memang sama gak akan wiridan Pak Ibu, enggak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampai, karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, enggak, tak jamin enggak. Kemudian mau tolak orang 10 tahun, enggak biasa wiridan. Tapi khusyahnya sama Allah luar. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah, khullah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridannya gini, ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama siapa teh? Memang saya hafal. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Iya, misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh-tokoh semuanya jadi presiden, padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau kau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau kau penting itu hanya saya. Oh ini tidak fair. Ya coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita dibojo ayu, kemudian wong liya kabeh garane elek, ini mangkel enggak? Kamu beli Alphard, kamu kira itu mobil enggak? Kemudian orang nyejajarkan podo mek carry, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya. Wes gunane apa kaya ndek Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mek keri ya bijake mangkel kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhe pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh teng hari sujud ora kaku ati. Kita kok di Barnos. Karena itu hormat di situ hanya orang apa saleh. Kaku ati gak? Mau kaku ati gak? Tau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul ning desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kan? Lha bayang dong. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, bareng dolan iki iso diundang lek. Matus walang lek. Oh, mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Meski misalnya di bojo ayu terus wong yo kabeh darane eleke mangkel. Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah, kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya di ning desa terus orang desa nganggep Pak model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula sapa. Ya, habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya yang dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada puja-puja engkau, ini nggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok yang pengiran sakti, suatu dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim sampai nangis, dan itu saya ada berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang itu. Sampai saat di Kudiro di Tadirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir gak pernah doa, saya isi. Ya karena tadi, ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian tidak ada yang mengharapkan engkau, tidak ada yang melihatkan sama ini, tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadali kaduri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke, terus kalau gini ya, dan ini baru benar. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya, kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah jika di bumi jarang orang yang saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Kamu tenang saja, orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak berhenti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali, itu
itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan nggak ingin kan bangun malam ingat Allah, berhubung utamu aja. Terus Allah buat libat, mau buat penyaluran sebenarnya. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu nggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati, terus Allah buat jak koalisi kan gitu terus. Malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan Allah? Terlalu menyindir banyak orang. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir, tapi ini kan ngaji, yang ngaji itu harus naik kalau ya sudah tidak usah diteruskan kok banyak yang tersinggung gitu. Ya sudah tidak usah diteruskan. Walau ya akhi itu mau mengalap sapa apa anak saya ngurup dimakan perkara kasab kang nglakoni sapa minal ma'asi sing pira-pira maksiat matar mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dari ing atase dhuwure artayil ati dabatin saking kewan apa wae nasama tegese kewan tertutup kang melantap nasama alih ing atase. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang. Enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi, karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada, karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu'akhiru tetap ngakhirna sapa wa wong akeh ila ajal itu kemarin batas musamman kamu ditentono. Ayo mil kiamat iki dina kiamat. Faida jam mengenalkan itu kau aja lukum aja lu mengakai wa inna Allah mongko satu nawa ta'ala iku karena sapa wa ibadihi kang kaulan wa basiran dan sing ngersan faijazi mongko malas sapa wa ing mengakai ala amal ini ngatasi ngamale carane malas Allah tentu profesional atau prosedural bisa bagi mukminin kelan ganjar mukmin wa iqabil kafirin dan insyaallah. Ya jadi Quran itu gunanya yang membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-takuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan, punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering berbicara sekali Mbah Mun, enak benar alim itu, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok begini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama anak umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi, gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa dua? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk adab, kok jalurnya Lailatul Qadar, ngelama apa? Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa kamu, banyak ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit, nggak hujan batu sudah bagus, kok sambil ulama itu macam-macam terus. Lalu rai-rai ini cuma terjadi untuk Lailatul Qadar, untuk adab aja. Orang tuh adab itu bagus. Yo, jadi doanya ya Allah, ampun jenengan siksa latu akhidna. Latu akhidna maknanya di Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih robbana latu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina wasdona kalau kita salah, itu kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi dungo innasina wasdona sangi api-ane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali. Gue wong diisin, ulak jarur atau kotor gak diisin. Tapi orang kan pangeran kan, tapi yang pangeran ora aku, api-an di bang aku. Jadi soalnya disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disano, tapi rasa apa? Disano itu iman jalin dan goblok dia menang. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzlamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh itu Tuhan iki jauh bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ora saraf iki kita ora ngajar nomor ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kedat sing kata nyepurane lan seneng nyepura pun jenengan sepuro. Iku sebagus. Alhamdulillah lailatul qadar besok ndak srengenge. Terus delok angin. Hampir daerah gunung itu banter terus aneh-aneh. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, poso salat 1000 rakaat, terus utang sisau, sampai 10 togo-togo sing kok dolimi jalui 10. Pas kowe in tenan mergo merasa ora golem nduk Lailatul Qadar. Tapi kira merasa ora golem wis ujug sombong. Wong sombong kira berhak meraih. Lah terus piye Gus? Biasa wae, biasa.
makam kita ora kena adab itu sudah luar. Ora penuh adab iki. Wis ngene iki semua. Senapa? Luar. Mbok nang ngantuk kula. Wis ngene iki keadaan seperti ini wis. Soale dongane wa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbak Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahin minanar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh, takut tergolimi, takut menggolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga, kemudian orang yang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, di dulu lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu. Karena katanya Allah, kenapa di surga? Terus dibuat surga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah mengkhidmati kitab engkau ya Allah. Saya pernah mengkhidmati umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulan, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai itu ada di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai itu kanggo keluargane kok kabeh. Boyo mikir bocah ora karo-karo. Jadi senang ya di ilmu ini, senang ya di. Saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, no? Misalnya gini, Allah lalu gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai yang adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata, sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah, sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam dan sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmaduna. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang ulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngatakan iqdiru wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun pimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena saya tukang wayo nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan ya repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan.
Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Men itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang. Saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh kan? Dan kamu pasti salah jawabnya. Kalau kamu benar berarti alim tenang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binasr. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngasar salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngasar salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrik. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu kok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruna sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyatinakumul ladina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Garisan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas wajib. Berarti namanya ini, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, tapi alim urutan dokter tafsir besar. Enggak tak, ini sudah di. Tapi apa orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana tadi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh. Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan searah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak coba potong kayak ngelangi kan, terus gedangnya berpangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah semenisan lah ya guys. Itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala famani turra itu darurat caranya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Lho ora ben ketok gedhange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju malam terus ikut oleh ratul wis gumen ngomong bingung ora ilmune wong.
ma ungkiro abahum elam daru kesewaraten kayak wedi sapa ngake fi zaman fatrah ing zaman ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatrah, zaman nggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh, ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Pahu mengkote wong akeh kaum iku kok iku lali kabeh nek iman sing iman terus kita. Itu contoh paling gampang ada ya mesti bener itu. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya juga nasu butuh robbakum. Nasu biasanya tafsirnya kan kufar Makkah, kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Nah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufar Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya agak ngikat. Ya, tapi yang ngomong itu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya syarat itu. Ora, sombong syarat, no? Sombong syarat. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata fal kau lupa kitab, wajib sih, wajib mana nyata alaksari, yang atas saya wakil bilang. Lakot hakot teman-teman jadi nyata fal kau lupa kitab, anane adab, wajib apa adab alaksari, bila adab fahum kau tewang akil lagi minum nariman sopong akil, bila aksaru kisah udah agak tewang kurang zaman itu, ya maksudnya zaman itu, tapi jemben bukan ngerti, tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang iman itu tidak bermanfaat lagi karena matahari terbit dari barat. Hinala yang kau nafsan iman alam takun amanat lingkot. Inna catem yang sering jatah ke insan ke anak ini. Ing dalam bulu-bulu yang mengaget akhirnya akhlalan yang lingkot. Biayu doma karena dian tu doma karena artinya di kumpul no ilaha maring anak opalai kita. Di anak gol lah karena saat menewil itu ya cuma jangan ngumpul gil alias cair tangan kalau untuk maring no bulu-bulu itu jenis untuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nakar. Jadi orang Arab ya kene iki uno kene iki nakar lah ulun tangan ditakok nopo napa bulu napa iki jenenge cicok ini guri-guri bayam kote tangan ilai iki kemat-matan teng kono ila atkoni maring dagu niki lho jenenge dagu jam utakone bayam mustama ulah yen kumpule dua dagu atau dua wang nek cuman bahwa mongko wong akeh makruna iku dadi bunder sapa ngakeh manane rasuluna ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh lastati ora iso mampu sapa ngake khodoha ing ngendekno rukus. Meneh dia maksudnya wae ada iki tamsil ilmu bayangan, tamsil gambar. Lan kula gumen ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik tok, wong dhisik nak darani neraka digludung. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak nggo ngene, wong Arab nak darani iki asan-asan. Ngeten. Niki kan, niki jenenge apa? Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Jadi uang itu dalam keadaan bunder, paham ya? Nah, makanya malaikat kena nyaduk terus duduk, paham ya? Jadi mereka itu, kenapa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok, terus ditaleni, paham ya? Terus ya kan duduk dong, kan ukuran adanya bener apa? Oke, bayang lo saiki sebenarnya usah gak sama lebu maksudnya, paham? Mengenai Melayu saya iso, posisimu, paham? Sebenarnya rasa dulu, maksudnya praktekno saiki. Orang dulu. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu tekang sing kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa akeh imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa akeh ora ndilukno usaha wis sira wong akeh lalu krono. Iki tapi jawi Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi teori Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mau tamsil, artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong, apa?
memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar, lihat nanti konteksnya. Wajah analan gaya sapa ingsun min beni aikin sanging ngarepe wong akeh sadan ing kutub, min khalfin sanging burine wong akeh sadan ing kutub, fathisin sadan wa dumiha lan dume sin sudan fil mautin gampang gunan lho. Paksena mongko ngekeki bilap ingsun ing wong akeh wong kote wong akeh lagi sirun ning ali sapa ngakeh. Tamsilun ya contone itu disebut diturut iman maring ketutupe dalan iman ali ing atase. Nah, dari maksud kabeh iku tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukin iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu yang nyata. Jadi makanya ngaji dan keren. Oh ini ada sekian tafsir. Supaya ngomong kan Pak Wong alim. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dhewe. Tapi kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku tak ada kata siapa tuh? Jono kitab. Lah aku itu sama rekaman. Iku sampai sama Nadir wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok kan jadi orang alim ya. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Jadi nanti kan Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan ibu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan, cukup penggemar. Ya tahu sebenarnya rugi. Gus Pur masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga saya di neraka kan enggak ketemu. Atau kalau engkau di surga kan kelasnya beda, kan enggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu. Karena tadi bisa saja ya, hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka enggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya enggak ketemu. Terus kata Nabi, enggak begitu aturan main. Almarhum ma'aman. Orang itu sesuai yang di orang bersama orang yang di. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya ini nanti. Ya, takdir no. Wasawana ni bodoh kali ini atas yang ngake angker tau tentang ngake peringatan sirah bumi ngake takdir dalam jadian angker. Baik dari saniyati alifan angker tak mutasi ala nasir hamzah. Baik khali alifin ngakon alif binam saharan dan kata sing kita sih bakal peronan jawab tapi nanti kali itu. Amnam tunggirum. Wong rais bakat kafir. Mbok elingno te rambu elingno tetep layu minum ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inamat tunggiru ang mesti ngelingno sira. Maksudnya yang faul tegese manfaat itu ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak manut teman ati Quran ati sing. Wa khasyanan uti sapa man ar-rahman Allah sirman duwi padahal ora ro pangeran. Ya khofat isi uti sapa wong ing Allah, toh waram yar ora ningali sapa wong ing Allah. Nek duwi takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lan. Kalau tak tafsiri duwi barang gaib ning Indonesia terjemahnya hantu. Melihat alam gaib itu mana nih dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane duwi rata terjemah, apa? Wah, dia namanya ini wakasnya alam di sobong ar-rahman yang wasir rahman diluih di padal dia neraro langsung. Ya orang tadi terjemah ya, terjemah itu barang boy malah repot. Bapak sih rumah orang yang berita gembira siro iman di makfiratin kelan pengemuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terima. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat makfirah wa ajrin karim wa ta'ala karim wa jannah surga. Inna satu yang sunawa nahnu yo ingsun kuno ing urip ingsun al-mauta ing sing mati gak sikrono pas. Wana kubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodam kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin ka apian wasari dan kairan li jazau supaya diwales sapa ngake ali ing atase iki. Wa atarahu lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara uskun kang digawe sunah apa bima badam sak ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro kan. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat
tuba liman mata wa matat ma'ahu dunub. Bejo wong mati kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti kok sampean ini itu bener gak paham jalannya, gue jalannya harus ngaji sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gue lo kok gue jalan itu bisa bapak arah paham lah ya gue itu sudah bagus apa? Bagus jadi pokoknya anut anak enggak anut pokoknya keren, pokoknya keren sama keren jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan yang takut ya pak kok tuku jalan, bisa bapak aku nih lemari itu no nah, tapi bisa bapak paham ya paham gue stop no? Jelas ya itu anak tuh rumah kodamu makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis mbak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kepengen dengan nate syukuran pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa sholat guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ila yaumil boyo orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun itu tahu-tahu bilang pak saya sudah sholat karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran tapi pas sholat kita dingin-dingin saja lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting buktinya apresiasi bapak biasa itu contoh kecil jika nanti tertanam anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam jadi itu namanya apa? Jadi harus jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah minta rezeki nggak berani tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholat ya nggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa ya Allah kasih mereka makan nanti gue zina, gue demenan, gue judi Nabi Ibrahim melok dosa makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya nggak apa-apa mereka kasih makan jadi supaya ini sholat jadi pokok kenapa kita makan supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka kemudian kekuatan itu dipakai maksiat Ibrahim kan ikut dosa itu sirinya kenapa doanya Rabbana liyuqimus sholat ya jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat maka kasihlah makan kasihlah rezeki jadi supaya sholat jadi pusat orientasi itu harus dilakukan ya tentu kamu ngelatihnya sedikit-sedikit anak isopo kan gitu tapi ini kan cerita aja maksudnya orangnya biasa lah maksudnya biasa lah maksudnya aku mau cerita gue gelo ya monggo terus mutung orang ngaji ya monggo kami gue orang ngaji gue murid gue kan gue guru gue aku kan gitu ya maksudnya sing gelem ngalah teko kan oh liane larang nyewane wa atharum lan bekas-bekas ini makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis bener sing paling hebat tentu qala Rasulullah tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan dari ulama sampai kita tapi apa artinya sampai kita nek ono sing ngalahi maca ngene iki buruhno maca ngene paham ayo jajal kitab Mustad Ahmad narar budi larang nyentuh mergo ana sing maca ora isine paling kenangan apa budi larang tapi baru kayak semua aja kemudian bisa ini juga asal. Cuman kalau niru aku mati mau jalan, mau niru. Tapi aja niru sesate.